Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan uji beda rata-rata atau min dengan menggunakan software Stata. Yang akan kita bahas adalah 3 hal, yaitu uji beda rata-rata satu sampel atau one sample t-test, kemudian uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan atau pair t-test, dan yang terakhir uji beda rata-rata untuk 2 sampel yang tidak berpasangan atau independent t-test. Terlebih dahulu kita akan membahas sedikit tentang bagaimana membedakan 3 konsep uji beda ini. Yang pertama, uji beda rata-rata satu sampel atau one sample t-test ini digunakan ketika akan menguji hipotesis perbedaan rata-rata satu sampel dibandingkan dengan nilai tertentu. Di sini dicontohkan tentang keuntungan investasi. Apakah rata-rata keuntungan investasi pada portofolio saham pada sektor coal atau batu bara yang sebesar 26,7% itu berbeda signifikan dengan rata-rata return investasi pada sektor mining atau sektor tambang pada umumnya secara umum, di mana sektor tersebut rata-rata keuntungannya diketahui dalam 1 tahun 20%. Itu adalah contoh untuk uji beda rata-rata satu sampel. Kemudian yang kedua adalah uji beda rata-rata 2 sampel berpasangan. Ini dipakai untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata 2 sampel yang saling berkaitan atau saling berpasangan. Umumnya ini dipakai untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara kejadian sebelum ataupun sesudah. Nah, di sini dicontohkan misalkan apakah terdapat perbedaan signifikan keuntungan investasi pada portofolio saham sektor coal atau batu bara selama 3 tahun sebelum masa pandemi dibandingkan dengan setelah pandemi. Nah, ini sebelum dan sesudah. Ini contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan uji dependent t-test atau juga bisa disebut pair t-test. Yang terakhir, uji beda rata-rata 2 sampel tidak berpasangan atau independent t-test ini dipakai untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dari 2 sampel yang tidak saling terkait. Nah, di sini dicontohkan misalkan kita mau membandingkan keuntungan investasi portofolio saham pada emiten sektor coal dibandingkan dengan rata-rata investasi pada sektor yang lain. Di sini dicontohkan dengan sektor pertanian. Selanjutnya, bagaimana langkah dalam melakukan pengujian one sample t-test? Yang pertama, kita perlu menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Kedua, kita juga perlu menetapkan titik kritisnya, tingkat kepercayaannya atau alfanya. Kalau kita bicara tingkat kepercayaan, berarti kita menentukan tingkat kepercayaan tersebut 95%, 99% atau 90%. Atau kalau menentukan alfa, apakah alfa kita 5%, 10% atau 1%. Ini penting karena ini terkait dengan T-tabel yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu menentukan T-hitung dengan menggunakan rumus. Kemudian yang keempat, kita melakukan uji signifikansi dengan membandingkan antara T-hitung dengan T-tabel. Dalam hal ini kita akan menggunakan software Stata. Kemudian yang terakhir, melakukan interpretasi. Ketika nilai T-hitung itu lebih besar dari T-tabel, maka dapat dikatakan signifikan atau kita dapat menolak H0. Dan sebaliknya, jika nilai T-hitung itu kurang dari T-tabel, maka kita tidak bisa menolak H0 atau hasilnya tidak signifikan
atau tidak terdapat perbedaan signifikan dengan nilai tertentu. Contoh hipotesisnya, kalau dinotasikan seperti ini, H0 itu rata-ratanya sama dengan 20%. H alternatifnya rata-rata tidak sama dengan 20%. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana ketika menghitung nilai T yang tadi dimaksud untuk nanti dibandingkan dengan T tabel. Ya. Di sini dibedakan menjadi dua. Ini ketika data kita itu terdistribusi normal dan lebih dari 30, di mana simpangan bakunya itu diketahui. Kalau di bawahnya itu ketika simpangan baku tidak diketahui. Sekarang akan kita praktekkan dengan menggunakan stata dengan contoh penggunaan data IPM, ya. Link downloadnya sudah kami sampaikan pada keterangan, ya. Di mana diketahui data tersebut menunjukkan angka harapan hidup pada sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia di antara tahun 2004 dan 2005. Di sini kita bisa lihat statistik deskriptifnya. AHH itu adalah singkatan dari angka harapan hidup. Observasinya sama 434, ya. Min-nya berbeda, ya. Standar deviasinya juga berbeda. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah seseorang yang meninggal di usia 68 tahun itu berarti usia tersebut di tahun 2005 ketika dia meninggal itu berbeda signifikan dengan rata-rata angka harapan hidup di tahun 2005. Nah, sehingga kalau kita notasikan dalam hipotesis, H0-nya adalah rata-rata itu tidak sama dengan 68 atau tidak sama dengan seseorang meninggal itu. Kemudian hipotesis alternatifnya bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata yang diketahui AHH-nya itu 67,42 sekian-sekian itu berbeda dengan 68. Mari kita praktekkan dengan menggunakan software stata. Data yang akan kita gunakan adalah data IPM. Teman-teman dapat mendownload pada link yang sudah disediakan. Kita akan panggil datanya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat data yang kita miliki untuk data IPM ini adalah terdiri dari kabupaten kota, AHH 2004 dan AMH. Di sini terlihat keterangannya pada label. AHH ini adalah angka harapan hidup, ya. Di sini ada 5 variabel yang akan coba kita lakukan analisis. Perintah yang digunakan untuk melakukan one sample t-test ini cukup sederhana, tetapi perlu diketahui bahwa asumsi dalam melakukan uji beda ini juga perlu dipenuhi. Namun demikian, asumsi tentang normality dan mengendalikan potensi adanya data outlier itu akan kita abaikan terlebih dahulu. Kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana mengatasi data outlier dan melakukan testing atas normality data atau apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak pada pembahasan yang lain atau pada video yang lain. Ini kita langsung melakukan testing atas uji beda one sample t-test, yaitu perintah yang digunakan adalah t-test diikuti oleh variabel, karena yang kita akan tes itu adalah angka harapan hidup di tahun 2005, maka yang kita ketikkan adalah AHH 2005 diikuti dengan 2 kali sama dengan 68 yang merupakan nilai tertentu yang akan kita ukur. Kita mau membandingkan apakah rata-rata angka harapan hidup di tahun 2005 itu berbeda dengan
kematian seseorang yaitu 68 tahun. Hasilnya dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan jumlah observasinya. Diketahui jumlah observasi rata-rata untuk angka harapan hidup di tahun 2005 itu adalah 434, di mana minnya adalah 67,42465. Dan nilai T hitungnya di sini diketahui minus 4,0482. Yang perlu kita ketahui ini adalah tandanya terlebih dahulu. Tanda minus ini menunjukkan bahwa rata-rata untuk sampel data kita yaitu AHH tahun 2005 ini itu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata dengan nilai tertentu yang kita tentukan tadi, yang kita akan tes, yaitu 68. Nilainya lebih kecil. Kemudian bagaimana dengan T hitungnya? T hitungnya bernilai 4,04. Ini kita bandingkan dengan nilai yang ada di T tabel. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar artinya hipotesis alternatif itu bisa diterima. Tetapi kita bisa juga melihat berdasarkan nilai p-value yang ditunjukkan pada bagian tengah ini, di mana p-value-nya menunjukkan hasil 0,0001, di mana kalau kita bandingkan dengan tingkat alfa yang kita tentukan, baik misalkan 0,01, 0,05 maupun 0,1, nilai p-value ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan alfa, sehingga hipotesis alternatif dapat diterima. Sehingga berdasarkan hasil analisis yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa seseorang yang meninggal pada usia 68 tahun pada tahun 2005 itu berbeda signifikan dengan rata-rata angka harapan hidup di tahun 2005. Kedua, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam melakukan uji dependency test. Mirip seperti one sample t-test, di mana yang pertama kita juga perlu menetapkan hipotesis alternatif dan hipotesis 0. Kemudian yang kedua menetapkan titik kritis atau nilai alfanya, kemudian menentukan T hitungnya. Kalau menggunakan rumus manual itu dapat dihitung dengan cara seperti ini, tetapi nanti kita akan menggunakan software Stata, di mana nanti kita langsung bisa mendapatkan nilai T hitungnya dan kita membandingkan dengan nilai T tabel. Dan ketika nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel, maka dapat dikatakan signifikan atau hipotesis alternatif diterima. Jika sebaliknya, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak atau kita tidak dapat menerima hipotesis alternatif karena T hitungnya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai T tabel. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk mengetahui nilai T hitung yang signifikan atau tidak itu dalam uji dependency test ini menggunakan tabel T dengan diskon faktor N-1. Yang akan kita contohkan adalah penggunaan data IPM juga. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan signifikan antara angka harapan hidup di tahun 2004 dibandingkan 2005, sehingga hipotesis 0 yang dapat kita rumuskan tidak terdapat perbedaan signifikan antara angka harapan hidup di tahun 2005 dibanding 2004. Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan signifikan antara angka harapan hidup di tahun 2004 dibanding 2005. Kita akan praktekkan dengan menggunakan Stata. Perintah yang digunakan adalah
T-test. Di sini kita mau membandingkan antara angka harapan hidup tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2005. Hasilnya dapat ditunjukkan bahwa observasinya sama antara angka harapan hidup di tahun 2005 dengan 2004. Jumlah observasinya sama, yaitu 434. Di sini dapat ditunjukkan bahwa nilai T hitungnya negatif. Di sini negatif artinya bahwa rata-rata angka harapan hidup di tahun 2004 itu lebih kecil dibandingkan tahun 2005. Jadi negatif ini menunjukkan yang dituliskan terlebih dahulu. Ketika kita menuliskan di depan ini 2005, maka tandanya akan berubah menjadi positif. Ini tergantung mana yang kita letakkan di depan. Sehingga di sini nilainya sama, itu 20 hasilnya, tetapi tandanya berbeda ya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai T-tabel. Namun demikian, kita juga bisa menyimpulkan apakah terdapat perbedaan signifikan berdasarkan p-value. Di sini ditunjukkan bahwa nilai p-value-nya di bawah 0,01, sehingga hipotesis alternatif dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka harapan hidup pada tahun 2005 ini berbeda signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2004. Atau bisa juga disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan angka harapan hidup pada tahun 2005 dari tahun 2004. Yang ketiga, kita akan membahas tentang langkah dalam melakukan uji independent t-test. Asumsinya sama seperti one sample t-test dan dependent t-test, yaitu data yang dianalisis juga perlu terdistribusi normal, dan skala yang dapat digunakan adalah data yang memiliki skala interval maupun rasio. Langkah yang pertama sama seperti uji t-test yang sebelumnya, yaitu one sample t-test dan independent t-test, yaitu menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, kemudian menentukan nilai alfa dan menghitung T hitung dan membandingkannya dengan nilai T tabel. Namun demikian, T tabel yang digunakan adalah dengan diskon faktor N-2. Berikut adalah rumus T hitung ketika kita melakukan perhitungan nilai T ini secara manual. Namun kita akan menggunakan software Stata untuk menemukan nilai T hitung ini. Contohnya kita akan menggunakan data yang berbeda dari uji t-test sebelumnya. Kita akan menggunakan kembali data ekonomik, di mana pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan antara orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok, di mana hipotesis nolnya yang dapat dirumuskan berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan orang yang merokok dengan yang tidak merokok. Hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan orang yang merokok dengan yang tidak merokok. Mari kita praktekkan dengan menggunakan software Stata. Kita panggil terlebih dahulu data economics. Ini adalah data yang kita gunakan dalam materi korelasi. Yang akan kita bandingkan di sini adalah tingkat pendapatan yang sudah ditransformasi dalam bentuk logaritma.
dengan nama variabel lins ya. Ini adalah logaritma pendapatan dalam 12 bulan terakhir. Kita bedakan berdasarkan status merokok. Perintah yang digunakan adalah dites, diikuti dengan variabel yang akan kita bandingkan yaitu logaritma pendapatan, diikuti dengan opsi buy. Ini kita tuliskan karena kita mau membandingkan berdasarkan status merokok atau tidak, yang di situ sudah diberikan keterangan sebagai dummy variabel dengan status merokok atau tidak. Kita klik saja, diberikan tanda kurung, smoke, dan kita enter. Di sini bisa diketahui bahwa jumlah orang yang statusnya itu tidak merokok itu jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan yang merokok. 484 dibandingkan dengan 4 ribuan. Dan ketika dilihat tingkat pendapatannya, maka tingkat pendapatannya ini rata-ratanya itu berdasarkan logaritma ya ini ya, itu 16,3 dibandingkan dengan 16,2. Dan rata-rata pendapatan untuk responden yang tidak merokok di sini diketahui lebih besar ya, lebih besar angkanya dibandingkan dengan responden yang merokok. Di sini kalau kita lihat T hitungnya itu menunjukkan angka 1,47 ya. Dan pertanyaannya, apakah T hitung ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan T tabel? Kita perlu bandingkan secara manual. Akan tetapi di sini sudah ada informasi P value yang menunjukkan angka 0,1403. Artinya nilai P value ini di atas 0,1, sehingga hipotesis alternatif itu tidak bisa diterima. Contoh lain dapat kita tunjukkan, misalkan kita mau membedakan tingkat pendapatan berdasarkan umur. Di sini bisa kita ketahui, kita tab terlebih dahulu. Di sini umur dibuat grup dalam 3 kategori, yaitu 1 itu adalah umur 21 sampai 40, 2 itu 41 sampai 60, dan 3 itu 61 sampai dengan 94 ya. Ini dibagi menjadi 3 kategori. Nah, di sini kita akan membandingkan bagaimana rata-rata tingkat pendapatan antara dua umur. Di sini yang coba kita akan bandingkan antara umur 21 sampai dengan 40 dibandingkan dengan 40 sampai 60 tahun dengan menggunakan t-test juga ya. Di sini kita membedakan dua grup yang saling independen, di mana perintah yang kita gunakan adalah t-test. Berdasarkan yang kita akan bandingkan adalah tingkat pendapatan yang sudah ditransformasikan dalam logaritma. Di sini kita tambahkan opsi if. Kenapa? Karena ini lebih dari 2. Kalau smoke tadi kan grupnya hanya 2, sehingga yang dibandingkan ya 2 grup. Kita tidak perlu memberikan opsi if karena di sini lebih dari 2, maka kita perlu menambahkan. Di sini kita mau membandingkan antara grup 1 dengan grup 2 berdasarkan apa? Atau X group. Di sini dapat diketahui bahwa kalau kita lihat ya berdasarkan hasil sebelumnya, berdasarkan tabulasi X group, sini frekuensinya itu ada 2000-an ya untuk grup 1, grup 2 ada 2000-an juga, 2300 dan 2600. Tapi di sini kalau berdasarkan informasi tingkat pendapatan ternyata tidak sebanyak itu. Kenapa? Karena memang
ada beberapa data yang missing ya, khususnya untuk tingkat pendapatan. Bisa kita lihat di sini ada beberapa yang missing, sehingga di sini jumlah observasinya sedikit berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tingkat pendapatan grup 1 ini lebih besar dibandingkan dengan grup 2 ya, 16,4 dibandingkan dengan 16,3. Pertanyaannya, apakah perbedaan itu signifikan? Bisa kita lihat dari T hitung yang menghasilkan nilai 3,9197. Apakah itu signifikan? Kita perlu membandingkan dengan T tabel, tetapi di sini kita bisa menggunakan p-value yang sudah dihitungkan dalam stata, yaitu bernilai 0,0001. Artinya nilai p-value ini kurang dari 0,05, kurang dari 0,01, dan juga kurang dari 0,01. Sehingga hipotesis alternatif diterima atau dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan responden yang berusia antara 21 sampai dengan 40 itu berbeda signifikan dibandingkan dengan rata-rata pendapatan responden yang berumur antara 41 sampai dengan 60 tahun, di mana perbedaan itu bersifat signifikan. Terima kasih. Demikian pembahasan tentang uji beda.